Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis yang mulia ini, marilah senantiasa kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hambanya Allah. Kita bukanlah pemilik atas diri kita. Diri kita ini adalah milik daripada Tuhan kita, daripada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengikut senihe, aku tidak punya apa-apa. Diri kita ini bukan milik kita, tapi apa yang ada dalam diri kita ini adalah milik daripada Dia, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Derajat tertinggi di sisi Allah adalah derajat kehambaan. Bila kita benar-benar mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk seperti duduknya hamba, berjalan seperti berjalannya hamba, hidup seperti hidupnya hamba, berpikir seperti pemikiran seorang hamba. Tidak ada yang dipikirkan bagi seorang hamba kecuali apa kehendak Tuhan saya kepada saya. Maka tidak ada pemikiran kita kecuali apa yang menjadi kehendak Allah kepada diri kita. Inilah usaha kita mewujudkan kehambaan yang sempurna di dalam kehidupan kita, lahir dan batin. Ini usaha kita, dan ini yang mesti menjadi bagian daripada doa-doa kita. Ya Allah, terimalah kami ya Allah sebagai hamba-Mu, sebagaimana Engkau telah menerima kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah ada seseorang yang melebihi kehambaannya, melebihi aku? Kata Rasulullah. Apakah ada seseorang yang melebihi kehambaannya, melebihi aku? Sehingga Allah sendiri menyebut Rasulullah dengan panggilan hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hari mulia, kita ingin, kita mohon, kita berharap agar kita semua diterima menjadi hamba-hamba Allah SWT. Bagaimana? InsyaAllah hari mulia. Yang kedua, bagaimana kita tanamkan di dalam hati kita, lahir dan batin, bahwa kita adalah umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Nabi, kita adalah penerusnya Nabi. Rasulullah adalah panutan kita, teladan kita, pemimpin kita. Kita sudah punya pimpinan yang jelas, panutan yang jelas, teladan dalam kehidupan yang jelas, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang berkata, sekarang telah terjadi krisis kepemimpinan dalam umat Islam. Sekarang ada krisis kepemimpinan dalam umat Islam. Bagaimana ada krisis kepemimpinan dalam umat Islam? Padahal pemimpin sudah jelas, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itulah pimpinan kita, maka tidak ada krisis kepemimpinan dari mulia. Yang krisis itu adalah ketidakfahaman kita kepada agama ini, sehingga menganggap umat ini tidak punya pimpinan. Umat ini sudah punya pimpinan, pimpinannya jelas, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itulah pimpinan kita, Rasulullah itulah panutan kita. Beliau itulah uswah dan qudwah, contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Maka kita mau bawa kehidupan Nabi di dalam kehidupan kita, fikir Nabi dalam fikir kita, fikir Nabi dalam fikir keluarga kita, anak-anak kita sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Kita mau jadikan maksud hidup Nabi menjadi maksud kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita sampai hari kiamat, dan maksud hidup umat seluruh alam. Inilah perjuangan kita, menjadi fikir Nabi dalam fikir kita, maksud hidup Nabi, maksud hidup kita, kehidupan Nabi dan kehidupan kita. Ya Allah, teteskanlah fikir kekasihmu Muhammad SAW dalam fikir kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat dan umat manusia di seluruh alam. Ya Allah, teteskanlah maksud hidup kekasihmu Muhammad SAW dalam maksud hidup kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kecintaan Nabi dalam kecintaan kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah tertib kehidupan Nabi menjadi tertib kehidupan kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Bagaimana? Insyaallah hari mulia, ini menjadi bagian daripada harapan kita, doa kita, rintihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan kehidupan yang penuh dengan cahaya, jalan kehidupan yang penuh dengan keharum-haruman, jalan kehidupan yang diterima oleh Allah hanyalah jalan kehidupan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan kehidupan yang lain yang tidak ikut Nabi adalah kegelapan, tertolak, tipuan, bohong. Kalau ada yang menawarkan cara kehidupan selain cara kehidupan Nabi, maka akan tersesat yang menawarkannya ataupun yang mengikutinya. Maka kita membawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tengah-tengah keluarga kita, di usaha kita, muamalat kita, muasyarah kita, di perusahaan-perusahaan kita, di kantor-kantor kita. Kita jadikan kehidupan Nabi menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita. Kehidupan Nabi itulah kehidupan yang penuh dengan nur, kehidupan yang diterima oleh Allah. Satu sunnah Nabi lebih berharga daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Keyakinan kepada Allah dan cara kehidupan Rasulullah SAW itu yang mau bawa dalam keyakinan kita dan cara kehidupan kita, dan kita bawa keyakinan ini dan cara kehidupan ini ke seluruh alam. Kita mau bawa ke ujung-ujung dunia. Kasihan orang-orang Eropa, kasihan orang-orang Amerika, kasihan orang-orang Cina, Jepang, Korea, kasihan orang-orang Indonesia kalau memilih cara kehidupan selain cara kehidupan Rasulullah SAW. Kita mesti mengasihani ini umat kalau tidak ada kehidupan Nabi dalam kehidupan mereka. Untuk itulah hari mulia jamaah dibentuk dari masjid-masjid kita. Karena itulah usaha Rasulullah SAW dibangun dan dibangkitkan
untuk tarbiyah dan tazkiyah bagi diri kita dan umat ini. Untuk apa ini usaha Rasulullah SAW dihidupkan dari mulia? Untuk tarbiyah dan tazkiyah bagi diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Maka umat ini mesti disibukkan dalam usahanya Nabi, sibuk dalam dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah dan khidmat dengan membawa akhlaknya Rasulullah SAW. Bila ini amal dihidupkan, maka umat ini secara otomatis akan tertarbiyah dan akan datang tazkiyah di dalam kehidupannya. Apabila seseorang itu mendakwahkan agama, apa yang Allah janjikan kepada mereka, yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum, akan diperbaiki amalnya dan akan diampuni dosa-dosanya. Mana ada sesuatu yang terbaik dari mulia melebihi bila Allah SWT sendiri memperbaiki kehidupan kita dan kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Adakah satu anugerah yang lebih besar melebihi daripada pengampunannya Allah? Datang dengan kesalahan dan dosa, kemudian Allah mengampuninya. Bila hidupkan usaha dakwah, maka Allah akan mengampuni kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita. Demikian juga umat ini. Karena itulah hari muliakan Allah Ta'ala kita hidupkan usaha ini dan kita bawa usaha ini ke seluruh alam. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Setiap orang daripada umat ini dilibatkan dalam usaha Nabi. Inilah maksud hidup kita. Maksud hidup mau kita dudukkan sebagai maksud hidup, dan keperluan hidup kita dudukkan sebagai keperluan hidup. Apa maksud hidup kita? Hidupnya agama, hidupnya usaha agama. Maka ini kita akan di depan. Bila kita sibuk dengan usaha Nabi, maka Allah SWT akan menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita. Masalah pribadi kita, masalah keluarga kita akan diselesaikan oleh Allah SWT. Akan tetapi kalau kita sibuk dengan masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, pribadi kita, maka masalah pribadi kita tidak akan bisa diselesaikan selamanya, dan masalah umat tidak bisa diselesaikan juga. Apabila kita sibuk dengan masalah umat, sibuk dengan hidupnya agama, takaza agama, maka Allah akan menyelesaikan masalah pribadi kita. Kalaulah masalah pribadi kita tidak bisa terselesaikan sebab sibuknya kita di dalam agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan perkara itu menjadi pengorbanan dan menjadi sebuah hidayah bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Hari muliakan Allah Ta'ala, Istimewa Indonesia di depan kita, tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni kurang lebih. Ini akan ada istimewa dan jur di seluruh Indonesia, mulai daripada Lampung, Pekanbaru, Banjarmasin, kemudian Makassar, Mataram, dan diakhiri di Cikampek, Jakarta. Masyaikh-masyaikh kita, ulama-ulama akan datang hari mulia dalam pertemuan ini. Kita berharap hari mulia dengan datangnya istimewa ini, maka akan datang juga nusratullah istimai kepada umat ini. Pertolongan Allah pribadi-pribadi mungkin sudah datang, tapi kita ingin datangnya pertolongan Allah istimai. Pertolongan Allah secara umum datang kepada umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu gembira dengan datangnya pertemuan-pertemuan umat Islam. Bertemu, berkumpul, berfikir bersama, usaha bersama. Ini begitu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah begitu gembira dengan pertemuan-pertemuan itu, sehingga setiap hari kita ada istimewa sholat berjamaah 5 waktu. Betapa pentingnya pertemuan umat Islam, maka setiap kampung mesti ada pertemuan umat 5 kali sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setiap hari bertemu. Sampai di Madinah dikatakan yang tidak datang sholat berjamaah itu di Madinah, itu dikatakan mereka adalah orang-orang munafik katanya. Itu di Madinah.
Tidak tahu di tempat kita yang mulia. Di Madinah dahulu itu, kalau orang tidak datang berjamaah, dikhawatirkan dengan munafik mereka ini. Atau orang munafik memang di Madinah. Betapa pentingnya itu pertemuan, sehingga setiap hari ada pertemuan umat di masjid 5 kali sehari. Begitu pentingnya pertemuan umat Islam, sehingga seminggu sekali. Kalau setiap hari itu dalam mahalah-mahalah, dalam kampung-kampung, tapi seluruh desa di masjid jami' mereka bertemu sholat Jumat. Semua didatangkan sholat Jumat hari mulia. Begitu pentingnya umat Islam, sehingga seminggu sekali diadakan pertemuan di kampung-kampung, di desa-desa. Begitu pentingnya pertemuan umat Islam, sehingga setahun sekali diadakan pertemuan Idul Fitri. Sampai perempuan-perempuan yang berhalangan pun boleh dihadirkan bila tempatnya tidak di masjid, di tanah lapang. Ada Idul Fitri di tanah lapang, maka perempuan-perempuan yang berhalangan boleh dihadirkan. Karena pentingnya ini pertemuan hari mulia. Begitu pentingnya pertemuan umat Islam, sehingga setahun sekali diadakan pertemuan Muktamar Alam Islami, wukuf di Arafah di musim haji. Seluruh dunia diharapkan bisa datang di sana, dan ini menjadi rukun daripada rukun Islam, pergi haji. Dan haji itu adalah wukuf di Arafah. Tidak haji kalau tidak ikut wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu semua didatangkan, sampai orang-orang sakit didatangkan juga di padang Arafah, di atas ambulan-ambulan mereka untuk datang di pertemuan umat. Betapa pentingnya ini pertemuan umat hari mulia. Dan pertemuan umat ini dulu di zamannya Nabi telah dijadikan sebagai pertemuan untuk membentangkan takazah-takazah agama, takazah-takazah dakwah. Dan setelah pertemuan-pertemuan itu dikirim rombongan-rombongan ke seluruh alam. Maka demikianlah sekarang ini pertemuan, insya Allah di depan kita tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti ada pertemuan di Indonesia. Maka diharapkan seluruh laki-laki balik di seluruh Indonesia hari mulia bisa didatangkan di pertemuan itu. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Dan untuk pertemuan itu jamaah-jamaah dikeluarkan sebelum pertemuan, ketika pertemuan. Jamaah-jamaah yang bergerak sebelum pertemuan, maka ini akan menjadi roh daripada pertemuan. Maka jamaah sebanyak-banyaknya dikirim dan dihantarkan. Pertama kali jamaah setahun akan diberangkatkan hari mulia. Ulama-ulama, alumni-alumni pesantren hari mulia akan dikeluarkan daripada pertemuan itu setahun di jalan Allah. Semua orang tanggung jawab untuk dakwah ini, tapi penanggung jawab dakwah pertama kali daripada usaha agama, usaha dakwah adalah alumni-alumni pesantren. Karena mereka penanggung jawab dakwah yang pertama, maka mesti memiliki kelebihan yang lebih daripada yang lainnya, pengorbanan yang lebih daripada yang lainnya, kefahaman yang lebih daripada yang lainnya. Kalau yang lain 4 bulan, maka ulama 1 tahun. Tahap pertama. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, maka seorang ulama sahabat Mus'ab bin Umair telah dikirim 1 tahun di Madinah. Jadi pengeluaran jamaah setahun itu bukan sekarang, dulu sudah ada. Rasulullah sudah mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah 1 tahun sebelum Rasulullah datang. Dan Mus'ab bin Umair hari mulai datang ke Madinah, ketika itu di Madinah belum ada masjidnya, belum ada musola, belum ada masjid di Madinah. Di mana nih Mus'ab bin Umair dakwah? Di rumah-rumah, di kebun-kebun dan rumah-rumah, menjadi majelis-majelis bayan mudzakarah daripada Mus'ab bin Umair. Sehingga 1 tahun kemudian ketika Rasulullah sampai di Madinah, hampir-hampir setiap rumah yang di Madinah sudah ada orang Islamnya, sebab 1 tahun jamaah 1 tahun Mus'ab bin Umair. Karena itulah hari mulia kita fikirkan alumni-alumni pesantren yang di depan mata kita. Pesantren mana itu? Al-Fatah. Yang di depan kita mana? Al-Fatah. Yang di Al-Fatah ini di depan kita hari mulia. Tahun ini ada daurah 2, pengeluaran daurah 2, ada pengeluaran daurah 2, ada tahasus. Maka yang anak-anaknya mungkin bapak-bapak ini punya putra-putra di daurah 2, takazahnya cuma 2 saja. Keluar 1 tahun atau tahasus.
Kalau tidak keluar 1 tahun, dia khatasus. Takazah kita 1 tahun, kalau tidak 1 tahun, tahasus. Ini yang putra-putranya di pesantren. Yang tidak punya putra di pesantren, kita mesti menganggap anak-anak yang di pesantren itu adalah putra-putra saya. Maka menjadi bagian daripada doa-doa kita yang sekarang ini tahasus 2 dan daurah 2, menjadi bagian daripada fikir dan doa-doa kita untuk mereka dikeluarkan 1 tahun semua. Bagaimana? Insya Allah ya. Sholat hajat khusus untuk fikir mereka keluar di jalan Allah. Ini yang pertama, yang di depan mata kita. Kemudian yang kedua, yaitu ulama-ulama yang ada di mahalah-mahalah, yang sudah 40 hari, sudah 4 bulan, alumni Lirboyo, alumni Ngontor, Tebuireng, alumni Banyuwangi, alumni Jember, Pesuruan, Banten. Mana ada pesantren-pesantren, mana ada alumni-alumni pesantren di mahalah-mahalah kita, mereka sudah keluar 40 hari, mungkin keluar 1 tahun. Maka ini juga menjadi bagian daripada fikir kita untuk diusahakan dikeluarkan 1 tahun di jalan Allah. Bagaimana? Insyaallah ya. Takazah yang pertama. Takazah yang kedua, sekalian, kita akan membentuk jamaah ke Suriname. Satu rombongan sudah dibentuk dari sini dan paspor sudah dikirim di Jakarta. Hari mulia nunggu berita daripada sana, satu jamaah akan dibentuk ke Suriname. Dan kita juga ada takazah ke negeri-negeri Timur Tengah. Negeri-negeri Timur Tengah ada takazah hari mulia dari masyayikh untuk kita 50 jamaah ke Timur Tengah. Kemudian Korea, Jepang, Cina, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Makau. Ini negara-negara yang satu hampir satu rumpun dengan kita. Hari mulia, wajahnya tidak jauh-jauh berbeda, hanya sana agak kuning, sini agak sedikit coklat. Maka kita mau bentuk jamaah dari Indonesia juga ke Korea, Jepang, Taiwan, Vietnam, Cina, bentuk jamaah. Habis ini kita akan berkumpul di zon-zon kita. Siapa yang akan keluar 1 tahun bulan ini sampai Istimewa Jakarta. Kemudian siapa yang keluar negeri jauh bulan ini sampai Istimewa Jakarta. Berikutnya hari muliakan Allah Ta'ala takazah permanen, yaitu membentuk jamaah untuk India, Pakistan, Bangladesh. Sebelum ke negeri jauh, sebelum berangkat kemana-mana hari mulia, ini takazah untuk kita semua, India, Pakistan, Bangladesh. Allah telah menjadikan pusat perkembangan Islam ini berpindah-pindah. Dulu di Madinah, kemudian pindah ke Damaskus, pernah pindah di Turki, hari mulia pernah pindah di Baghdad, pindah ke Turki, hari mulia. Dan saat ini pusat dakwah dunia itu telah pindah ke India, Pakistan, Bangladesh. Sehingga orang-orang Mekah sekalipun sekarang telah datang berbondong-bondong untuk belajar usaha agama di India, Pakistan, dan Bangladesh. Hari muliakan Allah Ta'ala ini menjadi takazah bagi kita untuk membentuk jamaah daripada mahalah-mahalah kita untuk India, Pakistan, Bangladesh. Bagaimana? InsyaAllah hari mulia. Ilmu itu datang ada 2. Yang pertama bil kitabah, yang kedua bil suhbah. Para sahabat hari muliakan Allah Ta'ala, mereka kenal agama, faham dakwah dengan bersuhbah dengan Rasulullah SAW. Maka demikian kita juga, kita ingin bersuhbah dengan orang-orang yang faham dengan dakwah dan usaha agama ini ke India, Pakistan, Bangladesh. Karena itu kita akan bentangkan di zon kita, di mahalah kita hari mulia yang akan berangkat India, Pakistan, Bangladesh untuk bulan ini. Kemudian hari muliakan Allah Ta'ala, jamaah yang diharapkan untuk bergerak di seluruh Indonesia ini adalah jamaah 4 bulan jalan kaki. Jamaah yang paling mendekati jamaahnya para sahabat, yaitu jamaah jalan kaki, jamaah tetesan air mata, jamaah yang akan bergerak secara umumiat kepada seluruh kampung-kampung yang mobil bisa masuk, yang mobil tidak bisa masuk, kereta tidak bisa masuk, mungkin tidak ada di dalam peta, di tengah-tengah hutan belantara, di pulau-pulau yang tidak ada namanya, mau dibentuk jamaah jalan kaki, dikirim ke sana. Kita diharapkan bentuk jamaah jalan kaki dari ujung timur Pulau Jawa, ujung ke ujung barat Pulau Jawa, ujung utara Pulau Jawa, ujung selatan Pulau Jawa,
buat jamaah dari utara, selatan, selatan, utara, timur, barat, barat ke timur, di Jawa ini, Kalimantan, Sumatera, sehingga kita membuat macam jaring-jaring, sehingga tidak ada orang daripada umat ini akan terjaring, kecuali umat ini akan terjaring dengan agama dan usahanya Nabi Agung Muhammad SAW. Karena itulah jamaah-jamaah yang di mahalah-mahalah kita, di halaqah kita difikirkan untuk menjadi jamaah 4 bulan jalan kaki. Kemudian yang berikutnya jamaah 4 bulan biasa, jamaah 40 hari jalan kaki, dan 40 hari biasa. Inilah takazah kita untuk malam ini. Hari mulia kita akan berkumpul dengan halaqah-halaqah kita. Yang pertama yaitu negeri jauh, 1 tahun. Siapa yang akan keluar 1 tahun dalam bulan ini? Kemudian yang kedua IPB yang bulan ini. Jadi bukan tahun ini tetapi bulan ini. Kemudian yang ketiga yaitu 4 bulan jalan kaki, 4 bulan biasa, kemudian 40 hari jalan kaki, 40 hari biasa. Ini takazah yang pertama. Kemudian yang kedua hari mulia yaitu petugas-petugas istimewa. Takazah yang pertama kali, yang pertama tadi yaitu pengeluaran jamaah sekarang sampai istimewa, termasuk tanggal 15 Jur Temboro bersamaan dengan musyawarah Jawa Timur dan pengeluaran jamaah santri tanggal 15. Jadi nanti itu namanya dan tanggalnya kapan diberangkatkan. Hari ini, minggu ini, 2 minggu lagi, bulan ini, dan lain sebagainya. Tanggalnya berapa? Nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu petugas istimewa. Masing-masing zon, masing-masing halaqah, kita sudah ada masing-masing tugas untuk nanti di Jakarta. Ada yang istiqbal, ada yang ikhtilat, ada yang taskil, ada yang parkir, dan lain sebagainya. Maka malam hari ini, hari mulia, di zon-zon namanya sudah terdaftar semuanya, dan nanti kita setelah itu akan berkumpul di sini untuk menyampaikan berapa jumlahnya yang sudah terkumpul. Dan nanti semua petugas ini akan ada gladi bersih tanggal 15 bersamaan dengan Jur Temboro. Maka semua petugas yang di Jakarta, istimewa di Jakarta nanti akan bertugas di Jur Temboro bersamaan dengan musyawarah Jawa Timur tanggal 15 dan 16. Takazah yang kedua. Takazah yang ketiga hari mulia yaitu pemberangkatan ke istimewa Jakarta dan Jur di Jakarta. Tanggal 23 berapa orang, yaitu petugas-petugas tadi, tanggal 25 berapa orang mereka yang Jur Kudama, dan tanggal 27 berapa orang. Berapa orang dan siapa amirnya. Zon ini amirnya ini. Kemudian Zur ini amirnya itu, sebagainya. Nanti semua akan dilaporkan di malam ini. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Jadi setelah ini kita akan berkumpul dengan zon-zon kita untuk takazah intikoli. Kemudian takazah makomi akan disampaikan besok pagi. Takazah makomi akan disampaikan besok pagi. Pengisian data-data akan disempurnakan nanti setelah taklim akhir. Besok pagi musyawarah besar bersamaan dengan itu Kal-Ghazari, makomi, dan takazah makomi, masturot, pelajar akan disampaikan besok. Bulan ini hari mulia bersamaan dengan liburan semester genap, maka kita tidak tahu berapa juta pelajar SMP dan SMA, karena SMP kelas 3 ini sudah masuk di dalam takazah pelajar. Sanawiyah kelas 3, SMP kelas 3 hari mulia ini sudah masuk di dalam takazah pelajar untuk dikeluarkan dalam masa-masa liburan atau dikeluarkan bersama dengan jamaah-jamaah makomi di mahalah-mahalah kita. Dan ini akan kita bicarakan besok setelah bayan subuh, akan ditekankan ini dan akan dibicarakan di musyawarah besar pagi jam 8 pagi. Hari muliakan Allah SWT, musyawarah akan selesai nanti dengan nasihat dan doa menjelang duhur. Kita semua yang hadir di bayan maghrib ini, pembentangan takazah di maghrib ini, insya Allah semua yang hadir di sini nanti akan hadir sampai nasihat dan doa menjelang duhur. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Jadi kita ulangi lagi. Pertama adalah takazah intikoli 1 tahun, negeri jauh, India, Pakistan, Bangladesh, 4 bulan jalan kaki, 4 bulan biasa, 40 hari jalan kaki, 40 hari biasa yang keluar di dalam bulan ini. Ini takazah yang pertama. Yang 4 bulan itu siapa? Siapa yang akan kita takazahkan 4 bulan? Mereka yang sudah pernah 40 hari. Bagaimana mereka 4 bulan? Mereka yang sudah 40 hari beberapa kali, bagaimana difikirkan 4 bulan?
Mereka yang sudah 4 bulan, bagaimana 4 bulan lagi? Karena takazah kita sepertiga hidup. Bahkan menjelang istima ini, sebagaimana tadi Asar disampaikan, orang-orang lama di dalam istima diharapkan mereka 4 bulan sebelum istima keluar, ditambah 40 hari setelah istima, atau keluar 40 hari sebelum istima dan 4 bulan setelah istima. Siapa itu orang-orang lama? Yaitu orang-orang yang sudah kenal dakwah 2 tahun. Ini termasuk orang-orang lama. Yang sudah 2 tahun angkat tangan. Tidak berani angkat tangan semua. Allah. Yang sudah kenal dakwah 2 tahun, ini orang lama, hari mulia. Kemudian takazah yang kedua, hari mulia, yaitu petugas istima. Petugas istima. Yang keempat, yang ketiga, yaitu kehadiran di istima. Pendataan nanti setelah taklim akhir, dan makomi besok setelah musyawarah pagi, musyawarah besar. Insyaallah niat semua, insyaallah. Sekarang kita kumpul dengan zon kita masing-masing untuk menyempurnakan takazah ini. Mari Pak. Sebagaimana biasa, kumpul dengan zon masing-masing, berkumpul dengan zon masing-masing. Kemudian yang tahasus di mana Pak Hamid? Hah? Di Masjid Selatan. Kawan-kawan yang tahasus 2 berkumpul di Masjid sebelah selatan. Daurah 2 dan tahasus 2 yang akan keluar setahun dan yang disiapkan keluar setahun untuk di Masjid sebelah selatan, insyaallah. Mari.